Oke kawan-kawan semua, saya pengen sharing kali ini bagaimana caranya membuat sebuah video menggunakan sebuah smartphone atau HP. Langkah awal untuk membuat video adalah apa maksud atau tujuan kita membuat video tersebut. Jadi misalnya maksud atau tujuan saya adalah untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa pengalaman berbelanja langsung di toko kita itu jauh lebih cepat daripada toko sebelah. Atau misalnya saya pengen bikin video untuk menunjukkan bahwa kualitas produk saya itu higienis, steril, bebas kuman ya, diproduksi menggunakan langkah-langkah SOP yang tepat, atau menunjukkan ke konsumen bahwa produk saya ini layanannya tuh sangat ramah ya, pelayanannya tuh baik gitu ya, dilayani oleh tim yang kompeten dan sebagainya. Jadi tentukan dulu arahnya mau kemana nih videonya. Sangat penting sekali ya, karena video kita itu tidak untuk semua orang ya, pasti spesifik. Nah, saya akan menunjukkan contoh ya. Ini adalah contoh video yang akan saya buat. Oke, jadi sebelum melakukan persiapan syuting, langkah pertamanya adalah tentukan maksud atau tujuan dalam membuat video. Lalu yang kedua adalah tentukan siapa penontonnya. Dan yang ketiga, tulis narasi atau naskahnya. Lalu yang keempat, tulis rencana gambar yang akan diambil. Gitu. Jadi kita butuh yang namanya persiapan dalam hal yang namanya syuting. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya. Jadi saya ingin membuat sebuah video tentang teeter ya. Teeter itu adalah sebuah mainan untuk anak atau bayi yang usia 4 bulan yang buat digigit-gigit gitu. Nah, maksud dan tujuannya saya pengen menolong orang tua agar tidak khawatir lagi dengan anaknya yang sudah mulai memegang dan menggigit barang sekitarnya yang dia temuinya gitu ya. Dan siapa penontonnya? Tentu orang tua atau ibu-ibu yang sudah punya bayi di kisaran usia 4 bulan yang saat ini giginya mungkin sedang tumbuh. Oke. Nah, narasi atau naskahnya sebetulnya untuk memudahkan teman-teman dalam membuat video itu saya rumuskan 3 aja gitu ya. Ada sebuah peristiwa, himbauan, dan manfaat ya. Jadi kita ceritakan peristiwanya itu kayak apa. Konkret mungkin peristiwa awalnya itu kayak apa. Nah, yang berikutnya adalah himbauan ya, Pak, atau pemberitahuan ya. Para bunda itu tidak perlu khawatir atau melarang atau berusaha mencegah si kecil untuk menggigit karena memang sudah fasenya gitu. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan mainan teeter gitu. Oke, itu adalah himbauan dan manfaatnya. Dengan mainan teeter ini para bunda jadi nggak perlu was-was atau khawatir lagi. Dan jangan lupa sebelum digunakan bersihkan dan sterilkan. Nah, ini manfaatnya apa? Nah, dari 3 ini ya, dari 3 poin ini, peristiwa, himbauan, dan manfaat, barulah kita ceritakan produk yang kita tawarkan. Jadi kita menjual produk secara soft selling gitu ya, atau dengan storytelling atau bercerita ya, seperti itu. Nah, setelah manfaat sudah kita tulis narasinya, maka kita perlu mempersiapkan gambar apa saja yang mau kita ambil ya. Inilah maksud saya betapa pentingnya di awal kita harus mengetahui maksud dan tujuan kita dalam membuat video ya. Kalau misalnya narasinya adalah misalnya suka gigit-gigit jari nih, nah nanti gambar atau visualnya kita syuting bayi yang sedang menggigit jarinya gitu, jadi nyambung gitu kan. Jadi kita ceritanya apa, maka gambarnya apa, itu tandanya dia ingin merasakan makanan. Nah, itu kita syuting ya, anak yang lagi sedang makan. Jadi kita setelah sudah menulis narasi atau naskahnya, barulah kita persiapkan gambar apa saja yang mau kita syuting atau mau kita ambil gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu semakin jelas gambar yang mau diambilnya apa, tidak lari kemana-mana gitu kan. Dan kitanya juga tidak akan bingung lagi nanti kita mau syuting apa nih setelah sudah persiapan seperti ini. Oke, nanti video selanjutnya saya akan ceritakan bagaimana cara teknis pengambilan gambarnya seperti apa. Tips pertama saat merekam video adalah rekam video dalam durasi minimal di bawah 10 detik. Kita rekam bagian-bagian videonya sesuai dengan narasi atau gambar yang mau kita ambil yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Tips yang berikutnya adalah rekam video dalam mode landscape ya, tujuannya agar bagian kiri dan kanannya itu terlihat wide ya, terlihat lebar. Jangan rekam video dalam mode portrait ya. Berikutnya, atur pencahayaan dengan menekan tombol layar ketika sudah ada di mode video. Tekan tombol layar
hingga muncul sebuah icon lingkaran ya. Lalu kita atur dengan menggeser ke atas dan ke bawah untuk mengatur pencahayaannya. Teman-teman semua, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara proses pengeditannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Filmora Go untuk di handphone ya. Jadi teman-teman silakan searching di Play Store Filmora Go. Ini ya, free video editor. Oke ya, saya buka. Kalau belum di download silahkan download. Nah, untuk mengawali project, jadi saya akan membuat video baru. Video project barunya berarti create new video, klik. Lalu ketika kita sudah syuting, maka kita akan menggabungkan beberapa klip video yang sudah kita syuting ya. Oke. Jadi di sini saya akan menggabungkan beberapa klip video. Caranya dengan klik satu, lalu kita back lagi, pilih lagi, add, klik add, back lagi. Setelah kita sudah masukkan klipnya, barulah kita klik next di pojok kanan. Nah, akan seperti ini, menunggu proses. Ini adalah klip penggabungan beberapa video ya yang sudah kita syuting ya, ini menjadi satu. Proses ini selesai ya. Kita juga sebetulnya bisa men-trim ya. Ada di sini ada icon trim clip untuk memotong bagian mana yang sekiranya dihapus ya gitu ya. Ini oke aja ya. Klik oke. Nah, lalu di sini ada musiknya kita bisa tambahin. Di sini saya akan memasukkan narasi. Hai Mam, saat si kecil sudah menginjak 4 bulan, biasanya dia suka gigit-gigit jarinya atau kalau ada benda di sekitarnya, bawaan. Oke, lalu kita tambahin musik ya. Saya tambahin musik kecil. Ya, jadi ini ada narasinya, ada musiknya juga. Tunggu project ini selesai. Ini exporting video. Kita lihat, klik previewnya. Hai Mam, saat si kecil sudah menginjak 4 bulan. Nah, back, kita akan mempostingnya entah itu lewat Facebook, Instagram, YouTube, atau WhatsApp ya. Hai Mam, saat si kecil sudah menginjak 4 bulan, biasanya dia suka gigit-gigit jarinya atau kalau ada benda di sekitarnya, bawaannya pengen diambil lalu dimasukin ke mulut. Salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan mainan teeter. Mainan ini sangat aman digigit oleh bayi karena tidak mengandung BPA atau BPA free. Dengan mainan teeter ini, Moms jadi nggak perlu was-was atau khawatir lagi kalau si kecil suka gigit-gigit. Dan jangan lupa sebelum digunakan, bersihkan dan sterilkan ya, biar selalu aman dan aktivitas si kecil dapat berjalan menyenangkan.